Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Sabrina, NIM R0111911024. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 Psikososial Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin akan membawakan materi mengenai diversity dan adat istiadat dari suku Sunda. Dengan saya sendiri sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sejarah dari suku Sunda, serta geografis dan demografi dari suku Sunda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah suku Sunda. Menurut Kuncaningrat, bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Ibu Sunda dengan dialeknya di kehidupan sehari-hari yang bertempat tinggal di daerah Jawa, terutama Jawa Barat atau biasa disebut Tatar Sunda atau Tanah Pasundan. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak pada posisi 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur. Baik, di sini saya akan memaparkan demografi dari suku Sunda itu sendiri. Pada tahun 2014, jumlah penduduk suku Sunda berjumlah 2.422.113 jiwa. Ini bersumber pada BPS atau proyeksi penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinolia Permata Banggasion, NIM R01191006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan pakaian adat suku Sunda. Yang pertama, bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa sebagai identitas atau jati diri, di mana bahasa menjadi media komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Sama halnya dengan suku Sunda. Menurut Asyip Rosidi, dalam Kongres Bahasa Sunda tahun 1926, diputuskan bahasa Sunda yaitu dialek Bandung sebagai bahasa Sunda umum. Salah satu ciri bahasa Sunda ini ialah sangat memperhatikan undak-undak bahasa atau tingkat-tingkat sosial penutur bahasa dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama yaitu kasar pisan, atau artinya sangat kasar. Yang kedua yaitu kasar atau kasar. Yang ketiga yaitu sedeng atau sedang. Yang keempat yaitu lemes atau halus. Yang kelima yaitu lemes pisan atau sangat halus. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa Sunda atau contoh-contoh kata bahasa Sunda. Yang kedua, pakaian. Sama halnya dengan bahasa, suku Sunda juga memiliki pakaian adat atau pakaian khas, yaitu kebaya. Kebaya merupakan pakaian khas Jawa Barat yang sangat terkenal. Hingga kini, kebaya bukan hanya menjadi pakaian khas atau pakaian adat suku Sunda saja, namun menjadi pakaian adat atau pakaian adat nasional. Ini adalah contoh pakaian adat tradisional atau pakaian adat suku Sunda tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Ini adalah contoh pakaian adat atau pakaian kebaya suku Sunda yang modern, yang dimana pakaian ini digunakan pada saat upacara pernikahan. Ini adalah contoh pakaian pada anak laki-laki bagi suku Sunda, dan ini adalah contoh pakaian kebaya bagi anak perempuan di suku Sunda. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Andi Ilfa Febranisha, NIM R0111911090. Di sini saya akan membahas tentang seni tari suku Sunda dan sistem kepercayaan suku Sunda. Seni tari suku Sunda, yang pertama tari Jaipong. Tari Jaipong ini sebetulnya merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda, yaitu ketuk tilu. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik dagung, yang merupakan kumpulan dari beragam alat musik seperti kendang, gong, saron, kecapi, dan lain sebagainya. Ciri khas tarian ini adalah musiknya yang menghentak, di mana alat musik kendang terdengar paling menonjol selama mengiringi tarian. Yang kedua, yaitu tari ketuk tilu. Tari ini merupakan suatu tarian pergaulan dan sekaligus hiburan yang biasanya diselenggarakan pada acara pesta perkawinan, acara hiburan penutup kegiatan, atau diselenggarakan secara khusus di suatu tempat yang cukup luas.
Selain tari jaipong dan tari ketuk tilu, suku Sunda juga memiliki beberapa seni tari lainnya, seperti tari merak dan tari topeng. Pada dasarnya, seluruh kehidupan orang Sunda ditujukan untuk memelihara keseimbangan alam semesta. Keseimbangan magis dipertahankan dengan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial dipertahankan dengan kegiatan saling memberi atau gotong royong. Perkenalkan, nama saya Tenri Mariajeng Nurpama Sahuda, NIM R0111191078. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya mengenai makanan khas serta pola kebiasaan makan dari suku Sunda. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu makanan khas suku Sunda. Sebagaimana daerah-daerah lain, daerah Sunda juga memiliki makanan khas tersendiri. Yang pertama, yaitu balok menes. Balok menes adalah makanan khas dari daerah Sunda yang ada di daerah Menes, Pandeglang, Banten. Yang kedua, yaitu pawiyem Bandung. Pawiyem dalam bahasa Indonesia disebut tape. Pawiyem atau tape adalah makanan khas yang terbuat dari singkong yang dikukus lalu didinginkan. Sesudah itu, ditaburi ragi khusus dan dipawiyem atau diimbuh hingga berfermentasi menjadi tape. Selanjutnya pada poin yang kedua, yaitu pola kebiasaan makan. Orang Sunda memiliki beberapa kebiasaan atau keunikan yang dilakukan pada saat makan, seperti selalu makan dengan tangan tanpa menggunakan sendok dan garpu. Makan selalu ada lalapan daun-daun muda. Berbagai cara memasak ikan, seperti dibakar, digoreng, dipepes, dibubui, dibungkus pakai daun pisang lalu dimasukkan ke dalam abu panas. Perkenalkan, nama saya Imelda Sari, NIM R0111911096. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut oleh suku Sunda dan juga praktik budaya sehat sakit yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Sistem kekerabatan suku Sunda. Sistem kekerabatan masyarakat Sunda ialah bilateral, yaitu garis keturunan ayah ataupun ibu. Sistem kekerabatan dan perkawinan dilakukan secara Islam. Bentuk keluarga yang terkenal ialah keluarga Bati, yakni suami, istri, dan anak-anak. Selanjutnya, praktek budaya sehat sakit yang dipercayai oleh masyarakat setempat di suku Sunda. Konsep sehat sakit tidak hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi juga bersifat sosial budaya. Menurut orang Sunda, orang sehat adalah mereka yang makan terasa enak walaupun dengan lauk seadanya, dapat tidur nyenyak dan tidak ada yang dikeluhkan. Sedangkan sakit adalah apabila badan terasa sakit, panas, atau makan terasa pahit. Kalau anak kecil biasanya rewel, sering menangis, dan gelisah. Dalam bahasa Sunda, orang sehat disebut cageur, sedangkan orang sakit disebut gering. Berikut beberapa praktik budaya sehat sakit masyarakat setempat. Yang pertama adalah sakit demam. Keluhan demam dalam bahasa Sunda biasa disebut muriang atau panas tiris. Biasanya ditandai dengan badan terasa pegal-pegal, menggigil, dan bibir pucat. Adapun pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dapat dilakukan dengan obat tradisional, yaitu kompres badan dengan tumbukan daun melinjo, daun cabai atau daun singkong, atau dapat juga dengan obat warung yaitu Paramek atau Puyer bintang 7 nomor 16.